Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tengku Mufijar, Eskom selaku dosen mata kuliah Teori Bahasa dan Automata yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan hasil review jurnal yang telah dikerjakan oleh kami. Sebelum memasuki ke pembahasan materi-materi yang nanti akan disampaikan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nova Septiadi, selanjutnya ada Hilman Fatur Rahman, Nur Ayu Astuti, Stanley Muhammad Basyar, dan Dea Anandia Salsabila. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa judul jurnalnya dan latar belakangnya bagaimana. Jurnal ini berjudul Desain Konsep Finite State Automata atau FSA pada simulasi vending machine masakan Padang. Dan jurnal ini ditulis oleh Syarif Hidayat, Fadilah Said, Fakihutun Titiani, dan Windu Gata, serta dipublikasikan pada JISICOM volume 5 nomor 1 tahun 2021. Penelitian ini dilatar belakangi oleh proses pelayanan rumah makan Padang yang masih menggunakan sistem prasmanan. Selain itu, vending machine di Indonesia umumnya hanya digunakan untuk menjual minuman atau makanan ringan, sehingga belum banyak diterapkan untuk makanan berat seperti masakan Padang. Oleh karena itu, penulis mengusulkan simulasi vending machine yang menerapkan konsep finite state automata, khususnya milling machine, agar proses pemesanan dan transaksi dapat dilakukan secara otomatis. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan konsep finite state automata pada simulasi vending machine masakan Padang, merancang sistem transaksi makanan yang bekerja secara otomatis menggunakan milling machine, mengoptimalkan desain atau automata dengan jumlah state yang lebih sedikit, mendukung proses pembayaran menggunakan uang kertas sehingga simulasi lebih fleksibel dan efisien. Selanjutnya, implementasi konsep finite state automata akan dijelaskan oleh rekan saya, Hilman. Terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan implementasi FSA. Pada penelitian ini digunakan milling machine sebagai model FSA. Milling machine dipresentasikan menggunakan 6 komponen atau 6 tuple, yaitu himpunan state, himpunan input, fungsi transisi, state awal, himpunan output, dan fungsi output. Keenam komponen tersebut membentuk aturan bagaimana vending machine menerima input dan menghasilkan output. Diagram transisi pada slide ini menunjukkan perpindahan state berdasarkan input yang diberikan pengguna. Selanjutnya, cara kerja sistem. Cara kerjanya dimulai ketika pengguna memilih menu yang diinginkan, kemudian memasukkan uang sesuai nominal yang tersedia. Setelah itu, sistem memproses input menggunakan fungsi transisi. Jika saldo belum mencukupi, pengguna diminta memasukkan uang kembali. Namun, apabila saldo sudah mencukupi, sistem menjalankan fungsi output sehingga makanan yang dipilih dapat dikeluarkan oleh mesin. Setelah transaksi selesai, sistem kembali ke kondisi awal dan siap digunakan kembali untuk transisi berikutnya. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Hilman. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, implementasi finite state automata pada simulasi vending machine berhasil diterapkan dengan baik. Sistem mampu menerima input berupa pilihan menu dan nominal uang. Kemudian memprosesnya sesuai aturan transisi hingga menghasilkan output berupa makanan yang dipilih oleh pengguna. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi pada sistem berjalan dengan baik, sehingga konsep ini dinilai mampu mendukung proses transaksi secara otomatis. Selanjutnya, pada slide berikutnya menampilkan perbandingan antara Moore machine dan milling machine. Perbedaan utama dari kedua model tersebut terletak pada cara menghasilkan output. Pada Moore machine, output hanya bergantung pada state saat ini. Sedangkan pada milling machine, output dipengaruhi oleh state dan juga input yang diterima.
Selain itu, milih mesin umumnya membutuhkan jumlah state yang lebih sedikit, sedangkan more mesin cenderung memerlukan lebih banyak state untuk menghasilkan fungsi yang sama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masing-masing model memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan dirancang. Selanjutnya, alasan mengapa penelitian ini memilih menggunakan milih mesin beserta contoh penerapannya dalam studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya, Saintli. Oke, terima kasih kepada Ayu. Izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya. Mengapa menggunakan Manly? Alasan utama menggunakan Manly Machine adalah karena jumlah state yang diperlukan lebih sedikit. Selain itu, Manly Machine dapat memberikan respon yang lebih cepat terhadap input dari pengguna. Hal ini sangat sesuai dengan sistem transaksi seperti vending machine. Misalnya, ketika pengguna memasukkan uang atau memilih menu, sistem dapat langsung memproses input tersebut dan menghasilkan output yang sesuai. Oleh karena itu, pengguna Manly Machine dianggap lebih efisien untuk sistem vending machine. Untuk selanjutnya, ada studi kasus interaksi penjual bubur. Pada slide ini terdapat contoh sederhana penerapan Manly Machine pada interaksi antar pembeli dengan penjual bubur. Terdapat dua set utama, yaitu Q0 sebagai kondisi standby dan Q1 sebagai kondisi proses. Kemudian dapat beberapa input, yaitu BA, BK, dan BY. Input tersebut akan diproses oleh sistem dan menghasilkan output seperti RA, RK, dan KB. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap input yang masuk dapat menyebabkan sistem berpindah state dan menghasilkan output tertentu. Inilah salah satu karakteristik utama dari Manly Machine, yaitu output dapat dihasilkan berdasarkan kombinasi antar state dan input. Mungkin dari saya sekian, kita lanjutkan ke teman saya, silakan. Di sini, saya akan menjelaskan kode Python untuk Manly Machine. Kita menggunakan kelas penjual bubur Manly Machine dengan state awal Q0 atau kondisi penjual sedang standby. Di dalam variabel self transition, kita mendefinisikan aturan transisinya karena Manly Machine aturannya menggunakan kombinasi state dan input yang akan menghasilkan state berikutnya beserta kode output. Sebagai contoh, jika mesin berada di Q0 dan kita beri input BA, mesin akan pindah ke state Q1 dengan kode output RA. Kode output tersebut lalu diterjemahkan menjadi teks deskripsi lengkap di bagian self deskripsi output. Nah, ini agar mudah dibaca oleh pengguna. Sekarang kita jalankan programnya. Sesuai instruksi, program ini dapat membaca urutan input sekaligus. Pertama, saya uji alur yang benar dengan memasukkan input BA, BY. Pada input BA, mesin memunculkan output meracik bubur ayam dan pindah ke Q1. Lanjut ke input BY, muncul output mesin penjual menyerahkan bubur dan menerima uang. Dan mesin kembali ke state Q0. Alurnya berjalan lancar. Dan yang kedua, saya uji jalur yang salah. Jika di posisi state awal Q0, saya langsung memasukkan input BY. Untuk membayar tanpa memesan, program secara otomatis akan memunculkan pesan error dan menolak transisi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa program berjalan ketat sesuai dengan logika otomata yang sudah dirancang.
Jadi, kesimpulannya adalah Finite State Automata atau FSA dapat diterapkan untuk memodelkan proses transaksi pada vending mesin masakan Padang secara sistematis. Melee machine dipilih karena menghasilkan jumlah state yang lebih sedikit dan respon output yang lebih cepat dibandingkan Moorer machine, sehingga lebih efisien untuk sistem vending machine. Penerapan fungsi transisi dan fungsi output memungkinkan sistem memproses pilihan menu dan pembayaran sehingga menghasilkan output yang sesuai. Berdasarkan hasil penelitian, konsep FSA mampu mendukung proses transaksi otomatis secara efektif dan menjadi solusi yang potensial untuk mengembangkan sistem vending machine. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.